Hari ini saya akan bahas 3 cara yang paling sederhana melibatkan Allah dalam urusan kita secara general. Cara yang pertama adalah mention Allah di awal. Sebut Allah di awal. Jangan lupa nge-tag Allah di sejak pertama kali kita melakukan satu kebaikan. Misalnya Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, sebelum Nabi Musa datang kembali ke Mesir dari Yordania atau Madian, hal pertama yang dilakukan Nabi Musa itu adalah meminta petunjuk Allah. Nge-mention Allah dengan kalimat, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli, Haruna akhi, ushdud bihi azri, wa asyrikhu fi amri, kay nusabbihaka katsira, wa nadhkuraka katsira. Rabbi, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, tuntun ucapanku agar dia mengerti apa yang aku katakan. Dan beri aku seorang pendamping, seorang teman dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini. Harun, saudaraku, jadikan dia sebagai penguat, pendukungku, agar kami bisa bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya, agar kami bisa bersyukur kepadamu sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah cara pertama melibatkan Allah dalam urusan kita, yaitu dengan berdoa, nge-mention Allah, nge-tag Allah, menyebut nama Allah, Bismillah, Insya Allah, kemudian doa-doa safar, doa-doa sehari-hari, bahkan doa-doa yang sifatnya lebih spesifik. Libatkan Allah dengan doa, libatkan Allah dengan menyebut nama Allah, libatkan Allah dengan nge-mention Allah. Dan lebih baik lagi kita menyebut nama Allah itu dengan nama-namanya yang mulia. Walillahil asma'il husna, walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Allah punya banyak nama-nama yang mulia, maka panggillah Allah dengan nama-nama yang mulia itu. Jadi libatkan Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah, dengan cara berdoa kepada Allah ketika kita awal mengerjakan sesuatu. Ketika kita punya masalah dengan seseorang, langsung libatkan Allah dengan berdoa, dengan menyebut nama Allah, dengan memanggil nama-nama mulia Allah di antara Asma'ullahil Husna. Dan itulah rahasia Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Aisyah mendapatkan pembelaan Allah ketika mereka difitnah, ketika mereka dibuli oleh masyarakat mereka. Apa yang dikatakan Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah ketika awal mendapatkan berita kalau mereka itu sedang difitnah, dibuli, kalau sekarang mungkin di sosial media. Hal pertama yang diucapkan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam adalah Ashku bathi wa huzni ilallah, wallahul musta'an ala ma yasifun. Aku tidak akan berkeluh kesah kecuali mengadu kepada Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung atas apa yang mereka ucapkan terhadap aku. Nah, ketika Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam melibatkan Allah dengan lisan, dengan ucapan-ucapan doa, menyebut nama Allah, memanggil Allah, itu Allah langsung terlibat. Sehingga ketika Allah terlibat, terjadilah keajaiban. Apa keajaibannya? Sayyidah Maryam langsung mendapatkan keajaiban, tiba-tiba bayinya bisa bicara dan membela ibunya. Gak ada satupun yang bisa menolak berita dari bayi tersebut. Akhirnya bersihlah nama Sayyidah Maryam. Sedangkan Sayyidah Aisyah mendapatkan keajaiban, tiba-tiba turun ayat di surat An-Nur khusus dari Allah untuk membela Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita pengen dapetin keajaiban jalan keluar dalam masalah kita, ya sebut nama Allah. Itu juga yang dilakukan Nabi Musa kan. Ketika Nabi Musa mentok dengan laut, di belakangnya ada pasukan Fir'aun, pengikutnya mulai berkeluh kesah, maka Nabi Musa mengatakan, Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Pasti Allah bersamaku dan dia akan memberiku jalan keluar. Allah disebut, Allah dipanggil, Allah dilibatkan. Itu juga yang dikatakan Nabiullah Ibrahim ketika dalam bara api, malaikat Jibril menawarkan pertolongan, kata Nabiullah Ibrahim, Amma ilaika fala. Kepada engkau Jibril, aku nggak butuh apa-apa. Lalu Ibrahim mengatakan, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan penjaga. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim nge-mention Allah, Allah terlibat. Ketika Allah terlibat, terjadi keajaiban. Nabi Musa, Allah belah lautan sehingga bisa menyeberang seperti jalan tol sampai ke tujuan. Nabi Ibrahim, Allah jadikan api itu bukan padam, tetapi sejuk dan nyaman buat Ibrahim. Semua kita pasti akan mendapatkan hal yang sama, itu pasti, absolut. Apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, maka sesuatu yang bisa ditiru. Nggak ada satupun kisah-kisah Al-Quran yang sifatnya nggak mungkin ditiru. Mungkin teman-teman ada yang bilang,
Itu mah cuma terjadi kepada para nabi. Kita kan bukan nabi. Teman-teman, kalau kita berpikir demikian, kita sama aja mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Sebuah mitos yang tidak bisa dijalankan, sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak mungkin, astagfirullah. Al-Quran bukan dongeng, Al-Quran bukan mitos. Al-Quran adalah petunjuk, arti petunjuk bisa dijalankan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang taat. Kalau Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dijalankan, cerita-ceritanya bisa ditiru, maka apa yang terjadi kepada Sayyidah Maryam bisa terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada Musa itu pun bisa kita alami. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim kita bisa alami. Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Al-Quran kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama, yaitu libatin Allah. Hanya bentuknya Allah lebih tahu. Kan gak harus kita bisa membelah laut kan? Karena inti dari membelah laut itu bukan laut terbelah, tapi sampai ke tujuan, punya jalan keluar dalam hidup. Itu intinya. Karena kalau kita diberikan kemuliaan bisa laut terbelah, kita nggak sebaik Nabi Musa. Mungkin kita akan sombong, kita merasa hebat, kita jadi merasa suci, sehingga kita memperbudak manusia dengan kesaktian kita. Kita nggak siap mentalnya untuk diberikan keajaiban seperti itu. Kita nggak harus merasakan adegan laut terbelah. Tetapi yang paling inti adalah kita merasakan keajaiban di mana tiba-tiba jalan keluar itu terbuka di depan kita. Tiba-tiba kita tahu harus kemana. Itu yang paling penting. Kita nggak harus mengalami adegan api itu menjadi sejuk. Nggak harus. Karena kalau kita masuk ke api terus kita nggak kebakar, bisa jadi kita akan mengundang kemusyrikan di antara manusia karena merasa mengkultuskan diri sebagai orang suci, orang hebat, sombong. Maka Allah nggak memberikan itu pada kita. Beda dengan Nabi Ibrahim yang salih. Maka yang paling inti dari api itu sejuk adalah kita terhindar dari berbagai macam kejahatan, keburukan, malapetaka, walaupun kita ada di tengah-tengah ancaman tersebut karena Allah membela kita. Gitu juga yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Gak harus bayi kita bisa ngomong, tetapi tiba-tiba Allah bisa menjadikan banyak orang membela kita. Bukan hanya bayi yang bisa ngomong, tiba-tiba ada teman membelain kita, netizen bela kita, orang soleh bela kita, orang yang bahkan kita gak kenal tiba-tiba belain kita. Semua itu mudah bagi Allah. Sebagaimana juga mudah bagi Allah untuk menunjukkannya kepada Sayyidah Maryam dan lain-lainnya. Jadi, cara pertama untuk libatin Allah, mention Allah, sebut nama Allah, panggil Allah, hafal Asmaul Husna, fahami maknanya, lalu panggil nama-nama itu sesuai dengan masalah kita. Insya Allah, tips berikutnya akan kita share pada episode yang lain dalam program Libatin Allah. Yuk kita libatin Allah dalam hidup kita biar semuanya menjadi mudah dan gak ada kesulitan setelah Allah terlibat dalam masalah kita.